Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan judul Kita Adalah Ranting. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi hidup dan kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan, pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami sangat rindu untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Yohanes 15 ayat yang kelima, demikian firman Tuhan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mari kita ikuti penjelasannya. Kita tidak memiliki apa-apa, kita bukan apa-apa, kecuali kita menerima kebajikan dari Yesus Kristus. Sampai hati kita diserahkan tanpa syarat kepada Tuhan, agar manusia tidak tinggal di pokok anggur yang benar, dan tidak dapat berkembang pada pokok anggur itu, dan menghasilkan banyak buah. Tuhan tidak akan membuat kompromi sedikit pun dengan dosa, jika dia bisa melakukan ini. Kristus tidak perlu datang ke dunia kita untuk menderita dan mati. Tidak ada pertobatan yang murni yang tidak mengubah karakter dan perilaku orang-orang yang menerima kebenaran. Kebenaran bekerja dengan kasih dan menyucikan jiwa. Profesi kita tidak berharga kecuali kita tinggal di dalam Kristus. Karena kita tidak dapat menjadi ranting yang hidup kecuali kualitas vital dari pokok anggur berlimpah di dalam kita. Dalam orang Kristen sejati, karakteristik Tuhannya akan muncul, dan ketika kita mencerminkan rahmat Kristus dalam kehidupan dan karakter kita, Bapa mengasihi kita sebagaimana Dia mengasihi putranya. Ketika syarat ini dipenuhi, mereka yang mengaku percaya kebenaran saat ini, kita akan melihat gereja yang makmur, karena para anggotanya tidak akan hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi bagi Dia yang mati untuk mereka, dan mereka akan menjadi ranting-ranting pokok anggur yang hidup, yang berkembang. Akar pohon memiliki tugas ganda untuk diisi, yaitu harus berpegang kuat ke bumi sementara ia mengambil sendiri makanan yang diinginkan. Demikian pula dengan orang Kristen. Ketika persatuannya dengan Kristus, stok utama terpenuhi. Ketika dia memakannya, harus kekuatan spiritual diberikan kepadanya. Bisakah daun dari satu dahan seperti itu layu? Tidak, selama jiwa mencapai Kristus hanya ada sedikit bahaya bahwa dia akan layu, terkulai dan membusuk. Godaan yang mungkin datang seperti badai tidak akan mencabutnya. Orang Kristen sejati membuat motif untuk perbuatannya dari kasihnya yang mendalam kepada penebusnya. Kasih sayangnya kepada Tuannya adalah benar dan suci. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan kekuatan dan pertumbuhan iman bagi kehidupan kami. Dan lebih-lebih itu memberikan penjelasan kepada kami bahwa kita tidak memiliki apa-apa, kita bukan apa-apa kecuali kita menerima kebajikan dari Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan.
Curahkanlah hikmat pengetahuan sorga kepada mereka, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, dan semua para pekerja kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Tuhan lindungi, berikan kekuatan kesehatan, hikmat, sukacita dalam menjalankan tugas pelayanan mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk guru-guru dan semua siswa dan kepala sekolah dimanapun mereka berada dalam setiap lembaga pendidikan sekolah Tuhan. Kiranya hikmat pengetahuan sorga juga Tuhan curahkan kepada mereka, agar mereka dapat menjalankan tugas mereka dengan penuh tanggung jawab. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini mereka membutuhkan pertolongan kuasa Tuhan, dan curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing mereka. Kami menyerahkan TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, berikan kekuatan, berikan kesehatan, dan juga sukacita di dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Dan lebih daripada itu, sukacita akan menjadi milik dan bagian mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun saat ini, biarlah dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan di dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Yang berada di dalam kebimbangan dan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh kepada mereka, untuk mereka terus berharap kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang sakit di rumah dan rumah sakit, mereka membutuhkan pertolongan jamahan kuasa Tuhan yang ajaib bagi tubuh mereka, supaya mereka memperoleh kesembuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Yang membutuhkan biaya untuk pendidikan kelanjutan anak-anak mereka di setiap lembaga pendidikan, juga Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan daripada setiap orang tua siswa, agar supaya biarlah mereka pun juga terus berharap dan percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.